Wajhu itu kata para ulama yang mendengar bukan cuma telinga, tapi mata ikut mendengar, darah, daging, kuku, semua mendengar. Sehingga nanti yang mendengar lebih paham dari yang bicara. Sehingga nanti apa yang saya sampaikan tidak ada yang hilang lagi dari kepala, masuk ke hati dan bisa diamalkan. Amin. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Nah, itu tamu kita orang Gandeng. Molokin ya. Spasi. Baik, hadirin sekalian. Mana kopi? Saya pesan kopi ya, ya? LA. Saya ngantuk. Tiba-tiba ngantuk. Allah Allah. Bu Fatimah, siapa itu? Dari mana? Ini ya. Oh, Masya Allah. Hidayah ya Allah, amin. Apa sih mas-masnya lagi berbahasa Cina? Ni hao ma. Apa itu? Saya bikin Bu Endang. Nanti kalau ngomong-ngomong sama orang Cina, bilang kamu hauleng. Apa itu? Bu Endang ada yang ngajarin itu. Itu ngajarin itu. Baik, kamu doakan dalam hati ya. Dia doakan dapat hidayah. Mudah-mudahan habis majlis waktu ini. Dia bisa bahasa Indonesia nggak? Translate ya. Baik, fokus. Awal daripada masalah manusia di dunia ini tahu nggak apa? Kalian tahu nggak kenapa masalah hidup kita itu nggak habis-habis? Kenapa masih hidup? Ya, betul, kenapa masih hidup? Karena banyak manusia yang tidak tahu mana yang keperluan hidup, mana yang maksud hidup. Banyak manusia menjadikan keperluan hidup menjadi maksud hidup. Nih, kalian hafal ya, nanti pulang-pulang semua jadi daiyah semua, amin. Ada 5 keperluan hidup dan ada 5 maksud hidup. Nanti saya tanya, nanti kalau nggak bisa jawab boleh pulang. Hafal ya? Ada 5 keperluan hidup dan 5 maksud hidup. Dan awal masalah manusia di dunia ketika manusia menjadikan keperluan menjadi maksud. Kita perlu WC kan? Seperlunya saja. Bagaimana kalau orang 24 jam dulu dalam WC? Gila nggak? WC-nya bagus nih Pak Ustaz. Maka aku makan di WC, tidur di WC. Orang gila. Maka orang yang 24 jam memikirkan keperluan itu orang gila. Nah ini 5 keperluan. Yang pertama makan dan minum. Kalian pernah lihat orang gak yang tiap hari cuma mikir makan minum aja? 24 jam yang dipikirkan, sehari semalam cuma makan dan minum. Makan apa?
Sehingga Sayyidina Ali mengatakan orang yang hanya memikirkan isi perutnya, derajat orang ini dalam pandangan Allah sama dengan apa yang keluar dari perutnya, sama dengan Ada orang yang mikir makan apa, makan di mana. Berapa banyak orang yang berjam-jam di dapur untuk memikirkan makanan, hanya untuk makan 5 menit saja. Masaknya 5 jam, masaknya 3 jam, betul nggak? Makan apa, makan siapa, itu lebih keras lagi. Jadi makan minum yang diajarkan dalam Islam itu makan sederhana. Kalau Rasulullah mengajarkan makan minum itu sehari makan sehari tidak, tapi mungkin kita agak berat. Nabi itu sehari makan sehari berpuasa. Dan Rasulullah SAW kalau makan sederhana saja. Nabi itu tidak mencampurkan makanan laut dengan darat. Ini kata guru saya ini. Jadi kalau hari ini hidangannya cuma makanan darat, kambing atau daging, ada kalau ikan-ikan aja. Hari ini kita kalau makan, Masya Allah, komplit di atas meja semua. Makan, minum sederhana. Semakin sederhana makanan kita, semakin bahagia kita. Saya pernah janjian sama teman di hotel bintang 5 di Jakarta. Didengar ceritanya. Janjian di hotel bintang 5, tapi temannya kejebak macet. Delay 2 jam nih. Kita udah waktu makan. Nggak enak kan kalau harus terus nunggu dia terus minta bayarin dia. Akhirnya saya bilang sama teman-teman yang hadir, ayo kalian pesan makanan, nanti saya bayar. Pesan sop buntut, kawan ini kan ada 6 orang. Pesan sop buntut, sate, macam-macam dipesan, minumannya pun es teler namanya. Saya minta nota 1.800.000. Mestinya kan habis makan bahagia. Saya habis makan suntuk saya 1.800.000 kacau. Coba kalau saya ajak dia jalan keluar sebentar makan di warteg atau rumah makan Padang, 6 orang paling 200.000 kan. Ini semakin mahal makanan justru semakin menyusahkan, bukan membahagiakan. Iya dah. Sampai sekarang saya masih sakit hati sama restoran itu. Harganya pajak sedikit, bener kok jadi 1.800.000. Jadi mulai hari ini kalau makan sederhana aja. Maka kalau ditanya pada dia, Ustaz mau makan apa? Apa yang kalian kasih saya makan. Saya nggak pernah minta request makanan apa-apa, makan. Tapi kok Ustaz juga belut banget. Gak tahu ini takdir juga. Saya udah diet berkali-kali. Terus saya udah diet, udah gym, saya pesan juga. Tapi emang mudah-mudahan nanti bisa turun berat badannya. Tapi ada orang yang memang takdirnya seperti itu. Saya berjalan dengan teman saya berdua ya. Bertahun-tahun kami bersama, kalau saya gak habis makanan dia habisin. Ini teman saya sampai sekarang kurus. Makannya banyak. Saya kaget nih, petir naik berat badannya. Betul nggak? Jadi yang maaf ya, badannya besar-besar jangan sedih. Semakin berat badan semakin banyak pahalanya. Karena semakin berat bawaannya kemana-mana kan. Yang penting saya doakan saya sehat ya. Jadi makan, minum sederhana itu yang pertama. Yang kedua, pakaian. Rasulullah SAW punya baju 3 lembar saja. Dapat yang baru, yang lama kasih sahabat. Maaf, baju kalian berapa lembar? Berapa lemari? You understand English? Little. Simple life, simple problem. Simple life, simple problem. Sederhanakan hidup kita, maka sederhana masalah. Pakaian sederhana. Oke. Jangan ngobrol ya. Dengar aja loh, dengar. Nanti ngobrol setelah majelis, kan ngobrolkan lagi. Karena saya akan tanya nih 5-5-nya nih. 5 keperluan, 5 maksud. Yang pertama tadi apa? Yang kedua, baju itu semakin mahal, semakin menyusahkan, bukan semakin. Betul. Ada ibu-ibu dia pesan baju online, mahal.
mau datang ke pesta pernikahan. Ini di Jakarta jadi. Udah bangga banget nih, pakai baju bagus. Pas di acara ada ibu-ibu warna baju sama. Dia menjadi orang paling menderita di majelis itu. Waduh. Pernah juga nih kisah nyata, orang udah bikin baju bagus-bagus, mahal-mahal untuk silaturahmi lebaran ke rumah temannya. Pas masuk ke rumah ternyata desain hordeng rumah orang sama dengan bajunya dia. Udah beli mahal-mahal. Makanya biar gak susah masalah pakaian ya, ibu-ibu ini hitam-hitam kayak gitu itu selesai sudah. Kalau perempuan di dalam Islam itu kalau keluar rumah dia ke arah-arahan, di dalam rumah ke barat-baratan. Berdandan itu selama. Apa yang pertama tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Rumah sederhana. Rumahnya Rasulullah SAW sebesar 3 makam saja. Kalian pernah umroh nggak? Jangan mati dulu sebelum umroh ya, benar. Semoga kalian berangkat haji umroh sebelumnya. Raudah di dalam Masjid Nabawi itu dulu rumahnya Rasulullah dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang Nabi selalu katakan baiti jannati, rumahku surga. Itu sebesar 3 makam saja. Lebih besar mungkin ruangan ini awalnya. Rumah itu kalau kecil ya, rumah itu kalau sederhana, pasti ada romantisme di rumah itu, betul nggak? Dia keluar rumah, istri masuk, suami keluar, pasti senggol-senggolan di pintu kan? Banyak itu, sentuhan banyak, pelukan banyak, sederhana. Makan berjamaah, rame-rame, suap-suapan. Itu sunnah Rasulullah. Saya punya teman ya, rumahnya maaf ya, besar. Saya tanya berapa bang, habis itu 30 M. Wih, mahalnya rumahnya. Rumah besar nih. Saya diajak sama dia ke kamar tidurnya dia. Dia lihat di kamar tidur. Tempat tidur dia terus toilet. Kemana dia? Kita belum syahadat dia. Ya Allah, berilah hidayah ya Allah. Lihat lagi. Bye. Can you follow me? Follow me ya, everybody ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah heaven, insyaallah. I pray for you for heaven, insyaallah. Amin. Itu tanggung jawab kita nih. Kalau dia keluar dari majelis gak syahadat, kita semua berdosa. Benar. Mudah-mudahan dia jadi orang Islam betul-betul. Itu gak apa. Nanti dia akan ketemu lagi sama saya, dia gak bisa tuntut. Dia gak bisa nuntut saya, sudah jadi syahadat. Tapi kalau dia pergi tadi sebelum syahadat, kita semua berdosa. Dia sudah pengen dapat hidayah, tapi karena mungkin dia gak ngerti, dia keluar lagi. Mestinya aku ngobrol sama dia depan mata dulu tadi. Gak mesti seperti itu kan? Dia muslim. Oh takbir, Allahu Akbar. Saya pikir non muslim, alhamdulillah. Semoga dia sempurnakan agama Allah. Apa yang pertama tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Di Indonesia orang punya rumah sederhana, tapi ada kebun singkong di depannya. Bahagia? Di Hongkong orang tinggal di lantai 40, lantai 30. Semakin mewah itu penthouse, itu semakin susah. Makanya di Jepang, di Hongkong, di Korea, di Taiwan itu rata-rata gedung tinggi itu sudah diterali besi. Banyak orang loncat, ya, banyak orang stres di atas karena ketinggian. Ternyata semakin mewah rumah itu semakin menyusahkan. Coba bayangkan ya, orang tinggal di lantai 30. Lantai berapa? Suami istri. Pagi-pagi mereka turun naik lift mau pergi ke kantor. Sampai di mobil mau berangkat, tiba-tiba istighfar di astagfirullah. Kenapa bang? File yang buat meeting ketinggalan di atas.
Ternyata kertas yang mau dibawa ke kantor ketinggalan di atas. Ayo kita naik lagi aja, gampang kan kata istri. Ayo yang happy-happy masuk di lagi ke apartemen. Ternyata lift mati. Hah? Liftnya? Kata security-nya terjadi konsleting, ada masalah. Berapa lama Pak? Ini nggak tahu, mungkin perbaikan 3 jam. Aduh, aku ditunggu bos. Gimana mau naik ke lantai 30? Apa kata istrinya? Ya udah, olahraga kita yang, ayo naik ke atas, ya. Sambil ketawa, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, sampai lantai 29. Ternyata istri berhenti, astagfirullah. Kenapa? Kunci kamar ketinggalan di mobil. Kata suaminya, kita loncat aja yuk. Maka banyak orang-orang yang tinggal di gedung tinggi itu panik-panik. Betul ya? Ini udah ada kebun di Indonesia malah kayak Hongkong kalian. Pulang ya. Habis pulang hidup sederhana di kampung. Ya, siap. Apa yang pertama tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kendaraan. Yang keempat kendaraan. Kendaraan itu sederhana aja. Benar. Orang semakin mewah kendaraannya bukan semakin bahagia. Dulu kawan saya, benar, bisa nyata ya. Waktu dia masih naik mobil sederhana, Avanza mobilnya dia. Mana naik aja, bang, ada jamaah datang bang, ambil kunci itu di mobil rumah dia, pakai mobil tuh, saya bisa bawa mobil tuh. Tapi gak lama kemudian dia beli mobil Alphard baru. Terus saya telepon, bang ada jamaah bang, itu berapa yang datang, susah dia. Mestinya saya ngantar mobil, sekarang dia nyetirin kemana-mana. Dan itu mobil semakin mewah, bukan semakin membahagiakan. Cari parkirnya susah, takut spionnya hilang. Dia bilang kemana spion, dia bilang 15 juta sebelah. Allahu Akbar. Ternyata semakin mewah mobilnya, bukan semakin tenang hatinya, semakin susah. Apalagi itu mobil kredit. Ya Babas. Nih ada orang beli mobil Alphard kredit. Tiap tanggal 1 nyicil 30 juta atau 50 juta. Ini kayak gitu harganya itu. Mahal, miliar-miliar harga mobil. Lalu naik tetangganya. Tetangganya yang miskin gak punya mobil. Masya Allah. Siap. Pertanyaan. Yang menikmati mobil mewah itu kira-kira siapa? Yang punya mobil atau yang nebeng naik menumpang mobil itu? Itu tetangganya yang orang miskin itu, pas naik aja dia langsung bilang apa? Masya Allah. Dia diam sebentar, ini apa nih bang? Betul kamu ini apa nih? Itu namanya sunroof. Boleh buka nggak? Boleh buka. Waduh, dibuka, keluarlah kepalanya kayak es Prabowo itu. Dia rasa dia presiden. Oh dia nembeng aja. Pas beli bensin orang miskin ikut bayar nggak? Yang bayar siapa? Kadang-kadang pas berhenti di mall, itu yang dibukain pintu siapa? Sama security. Yang numpang tadi, yang punya mobil, bawa mobil dipikir sopir. Aduh susah hidupnya. Banyak orang-orang kaya itu stres betul. Kalian tahu tawajuh nggak? Tawajuh itu kata para ulama yang mendengar bukan cuma telinga, tapi mata ikut mendengar, darah, daging, kuku, semua mendengar, sehingga nanti yang mendengar lebih paham dari yang bicara. Sehingga nanti apa yang saya sampaikan tidak ada yang hilang lagi dari kepala, masuk ke hati dan bisa diamalkan. Amin. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya
ialah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Apa cek? Nah, itu udah tamu kita orang Sulaim. Gandeng. Login ya. Spasi. Baik, Ini ya. hadirin sekalian. Mana kopi? Saya pesan kopi ya. LA. Saya ngantuk. Tiba-tiba ngantuk. Allah Allah. Bu Fatimah, siapa itu? Dari mana? Ini ya. Oh, Masya Allah. Hidayah ya Allah, amin. Apa sih mas-masnya lagi berbahasa Cina? Ni hao. Apa itu? Saya bikin Bu Endang. Nanti kalau ngomong-ngomong sama orang Cina, bilang kamu haulen. Apa itu haulen? Bu Endang ada yang ngajarin. Itu ngajarin. Baik, kamu doakan dalam hati ya. Lihat dia doakan dapat hidayah. Mudah-mudahan habis majlis blog ini. Dia bisa bahasa Indonesia nggak? Kita bisa. Translate ya. Baik, fokus. Awal daripada masalah manusia di dunia ini tahu nggak apa? Kalian tahu nggak? Kenapa masalah hidup kita itu nggak habis-habis? Kenapa masih hidup? Betul, kenapa masih hidup? Karena banyak manusia yang tidak tahu mana yang keperluan hidup, mana yang maksud hidup. Banyak manusia menjadikan keperluan hidup menjadi maksud hidup. Nih kalian hafal ya, nanti pulang-pulang semua jadi daiyah semua, amin. Ada 5 keperluan hidup dan ada 5 maksud hidup. Nanti saya tanya, nanti kalau yang nggak bisa jawab boleh pulang. Hafal ya? Ada 5 keperluan hidup dan 5 maksud hidup. Dan awal masalah manusia di dunia ketika manusia menjadikan keperluan menjadi maksud. Kita perlu WC nggak? Seperlunya saja. Bagaimana kalau orang 24 jam dulu dalam WC? Gila nggak? WC-nya bagus nih Pak Ustaz. Maka aku makan di WC, tidur di WC. Orang gila. Maka orang yang 24 jam memikirkan keperluan itu orang gila. Nah ini 5 keperluan. Yang pertama makan dan minum. Kalian pernah lihat orang nggak yang tiap hari cuma mikir makan minum aja? 28 jam yang dipikirkan sehari semalam cuma makan dan minum. Makan apa? Sehingga Sayyidina Ali mengatakan orang yang hanya memikirkan isi perutnya, derajat orang ini dalam pandangan Allah sama dengan apa yang keluar dari perutnya. Sama dengan Ada orang yang mikir makan apa, makan di mana. Berapa banyak orang yang berjam-jam di dapur untuk memikirkan makanan. Hanya untuk makan 5 menit saja. Masaknya 5 jam, masaknya 3 jam, betul nggak? Makan apa, makan siapa, itu lebih keras lagi. Jadi makan minum yang diajarkan dalam Islam itu makan sederhana. Kalau Rasulullah mengajarkan makan minum itu sehari makan sehari tidak, tapi mungkin kita agak berat ya. Nabi itu sehari makan sehari berpuasa. Dan Rasulullah SAW kalau makan
Sederhana saja. Nabi itu tidak mencampurkan makanan laut dengan darat. Ini kata guru saya ini. Jadi kalau hari ini hidangannya cuma makanan darat, kambing atau daging, kalau ikan aja. Hari ini kita kalau makan, masya Allah, komplit di atas meja semua. Makan, minum sederhana. Semakin sederhana makanan kita, semakin bahagia kita. Saya pernah ya janjian sama teman di hotel bintang 5 di Jakarta. Didengar ceritanya. Janjian di hotel bintang 5, tapi temannya kejebak macet. Delay 2 jam nih. Kita udah waktu makan. Gak enak kan kalau harus terus nunggu dia terus minta bayarin dia. Akhirnya saya bilang sama teman-teman yang hadir, ayo kalian pesan makanan, nanti saya bayar. Pesan sop buntut, kawan ini kan ada 6 orang. Pesan sop buntut, sate, macam-macam dipesan, minumannya pun es teler namanya. Saya minta nota 1.800.000. Mestinya kan habis makan bahagia. Saya habis makan suntuk, saya 1.800.000 kacau. Coba kalau saya ajak dia jalan keluar sebentar makan di warteg atau rumah makan Padang, 6 orang paling 200.000 kan. Ini semakin mahal makanan justru semakin menyusahkan, bukan membahagiakan. Iya dah. Sampai sekarang saya masih sakit hati sama restoran itu. Harganya pajak sedikit, bener kok jadi 1.800.000. Jadi mulai hari ini kalau makan sederhana aja. Maka kalau ditanya pada dia, Ustaz mau makan apa? Apa yang kalian kasih saya makan. Saya nggak pernah minta request makanan apa-apa, makan. Tapi kok Ustaz juga gendut banget ya. Jatuhnya takdir juga. Saya udah diet berkali-kali. Terus saya udah diet, udah gym, saya pesan juga. Tapi emang mudah-mudahan nanti bisa turun berat badannya. Tapi ada orang yang memang takdir seperti itu. Saya berjalan dengan teman saya berdua ya. Bertahun-tahun kami bersama, kalau saya nggak habis makanan dia habisin. Ini teman saya sampai sekarang kurus, makannya banyak. Saya kaget nih, petir naik berat badannya. Betul nggak? Jadi jangan mau ya badannya besar-besar, jangan sedih. Semakin berat badan semakin banyak pahalanya. Kalau semakin berat bawaannya kemana-mana kan. Yang penting saya doakan saya sehat ya. Jadi makan, minum sederhana itu yang pertama. Yang kedua, pakaian. Rasulullah SAW punya baju 3 lembar saja. Dapat yang baru, yang lama kasih sahabat. Maaf, baju kalian berapa lembar? Berapa lemari? You understand English? Little. Simple life, simple problem. Simple life, simple problem. Sederhanakan hidup kita, maka sederhana masalah. Pakaian sederhana. Jangan ngobrol ya. Jangan aja lo dengar, nanti ngobrol setelah majelis kan ngobrolkan lagi. Karena saya akan tanya nih 5-5-nya nih. 5 keperluan, 5 maksud. Yang pertama tadi apa? Yang kedua, baju itu semakin mahal, semakin menyusahkan, bukan semakin. Betul. Ada ibu-ibu dia pesan baju online, mahal, mau datang ke pesta pernikahan. Ini di Jakarta jadi. Udah bangga banget nih pakai baju bagus. Pas di acara ada ibu-ibu warna baju sama. Dia menjadi orang paling menderita di majelis itu. Waduh. Pernah juga di kisah nyata orang udah bikin baju bagus-bagus, mahal-mahal untuk silaturahmi lebaran ke rumah temannya. Pas masuk ke rumah ternyata desain hordeng rumah orang sama dengan baju gede. Udah beli mahal-mahal. Makanya biar gak susah masalah pakaian ya, ibu-ibu ini hitam-hitam kayak gitu itu selesai sudah. Kalau perempuan di dalam Islam itu kalau keluar rumah dia ke arah-arahan, di dalam rumah ke barat-baratan. Berdandan itu suami. Apa yang pertama tadi? Yang kedua?
Yang ketiga, rumah sederhana. Rumahnya Rasulullah SAW sebesar 3 makam saja. Kalian pernah umroh nggak? Jangan mati dulu sebelum umroh ya, benar. Semoga kalian berangkat haji umroh sebelum umroh. Raudah di depan Masjid Nabawi itu dulu rumahnya Rasulullah dengan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang Nabi selalu katakan baiti jannati, rumahku surga. Itu sebesar 3 makam saja. Lebih besar mungkin ruangan ini awalnya. Rumah itu kalau kecil ya, rumah itu kalau sederhana, pasti ada romantisme di rumah itu, betul nggak? Dia keluar rumah, istri masuk, suami keluar, pasti senggol-senggolan di pintu kan? Banyak itu, sentuhan banyak, pelukan banyak, sederhana. Makan berjamaah, rame-rame, suap-suapan, itu sunnah Rasulullah. Saya punya teman ya, rumahnya maaf ya, besar. Saya tanya berapa bang habis ini? 30 M. Wih, mahalnya rumahnya. Rumah besar nih. Saya diajak sama dia ke kamar tidurnya dia. Dia lihatin kamar tidur. Tempat tidur dia terus toilet. Kemana dia? Kita belum syahadat dia. Ya Allah, berilah hidayah ya Allah. Belum lihat lagi. Bye. Can you follow me? Follow me ya, everybody ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah heaven, insyaallah. I pray for you for heaven, insyaallah. Amin. Kita menjawab kita nih, kalau dia keluar dari majelis gak syahadat, kita semua berdosa. Benar. Mudah-mudahan dia jadi orang Islam betul-betul. Itu gak apa. Nanti dia akan ketemu lagi sama saya, dia gak bisa tuntut. Dia gak bisa nuntut saya sudah ajarin syahadat. Tapi kalau dia pergi tadi sebelum syahadat, kita semua berdosa. Dia sudah pengen dapat hidayah, tapi karena mungkin dia gak ngerti, dia keluar lagi. Mestinya aku ngobrol sama dia 4 mata dulu tadi. Gak mesti seperti itu. Dia muslim. Oh takbir, Allahu Akbar. Saya pikir non muslim, alhamdulillah. Semoga dia sempurnakan agama Allah. Apa yang pertama tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Di Indonesia orang punya rumah sederhana, tapi ada kebun singkong di depannya. Bahagia? Di Hongkong orang tinggal di lantai 40, lantai 30. Semakin mewah untuk penthouse, itu semakin susah. Makanya di Jepang, di Hongkong, di Korea, di Taiwan itu rata-rata gedung tinggi itu sudah diterali besi. Banyak orang loncat, ya, banyak orang stres di atas karena ketinggian. Ternyata semakin mewah rumah itu semakin menyusahkan. Coba bayangkan ya, orang tinggal di lantai 30. Lantai berapa? Suami istri. Pagi-pagi mereka turun naik lift mau pergi ke kantor. Sampai di mobil mau berangkat, tiba-tiba istighfar di astagfirullah. Kenapa bang? File yang buat meeting ketinggalan di atas. Ternyata kertas yang mau dibawa ke kantor ketinggalan di atas. Ayo kita naik lagi aja, gampang kan kata istri. Ayo yang happy-happy masuk dia lagi ke apartemen. Ternyata lift mati. Liftnya? Kata security-nya terjadi konsleting, ada masalah. Berapa lama Pak? Ini gak tahu, mungkin perbaikan 3 jam. Aduh, aku ditunggu bos. Gimana mau naik ke lantai 30? Apa kata istrinya? Ya udah, olahraga kita yang, ayo naik ke atas, ya. Sambil ketawa, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6, sampai lantai 29. Ternyata istri berhenti, astagfirullah. Kenapa? Kunci kamar ketinggalan di mobil. Kata suaminya, kita loncat aja yuk. Makanya banyak orang-orang yang tinggal di gedung tinggi itu panik-panik, betul ya? Ini udah ada kebun di Indonesia malah kayak Hongkong kalian. Pulang ya, habis ini pulang hidup sederhana di kampung. Lihat.
Apa yang pertama tadi? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat, kendaraan. Yang keempat, kendaraan. Kendaraan itu sederhana aja. Benar. Orang semakin mewah kendaraannya bukan semakin bahagia. Dulu kawan saya, benar, bisa nyata ya. Waktu dia masih naik mobil sederhana, Avanza mobilnya dia. Mana naik aja, bang, ada jamaah datang bang, ambil kunci itu di rumah dia, pakai mobil tuh, saya bisa bawa mobil dia. Tapi gak lama kemudian dia beli mobil Alphard baru. Terus saya telepon, bang ada jamaah bang, itu berapa yang datang, susah dia. Mestinya saya bisa ngantar mobil, sekarang dia nyetir di kemana-mana. Dan itu mobil semakin mewah, bukan semakin membahagiakan. Cari parkirnya susah, takut spionnya hilang. Dia bilang kemana spion, dia bilang 15 juta sebelah. Allahu Akbar. Ternyata semakin mewah mobilnya bukan semakin tenang hatinya, semakin susah. Apalagi itu mobil kredit. Ya Babas. Nih ada orang beli mobil Alphard kredit. Tiap tanggal 1 nyicil 30 juta atau 50 juta. Ini kayak gitu harganya itu. Mahal, miliar-miliar harga mobil. Lalu naik tetangganya. Tetangganya yang miskin gak punya mobil. Masya Allah. Siap. Pertanyaan, yang menikmati mobil mewah itu kira-kira siapa? Yang punya mobil atau yang nebeng naik menumpang mobil itu? Itu tetangganya yang orang miskin itu, pas naik aja dia langsung bilang apa? Masya Allah. Dia diam sebentar, ini apa nih bang? Untuk kamu ini apa nih? Itu namanya sunroof. Boleh buka nggak? Boleh buka. Waduh, dibuka keluarlah kepalanya kayak Prabowo itu. Dia rasa dia presiden. Oh dia nembeng aja. Pas beli bensin orang miskin ikut bayar nggak? Yang bayar siapa? Kadang-kadang pas berhenti di mall, itu yang dibukain pintu siapa? Sama security. Yang numpang tadi, yang punya mobil, bawa mobil dipikir sopir. Aduh susah hidupnya. Banyak orang-orang kaya.